Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Hari ini Selasa 11 Mei 2021. Tapi kita akan membahas mengenai pergerakan harga saham kemarin, hari Senin tanggal 10 Mei 2021. Kenapa ada yang menarik di sini bahwa ini adalah 20 saham dengan kenaikan tertinggi. Di sini saya shorting dalam kapitalisasi pasar di atas 1 triliun. Tapi saya sekarang ini shorting tanpa membatasi jumlah asetnya, jumlah kapitalisasi pasarnya. Karena ada yang menarik, yaitu di peringkat 2 ada MBTO, yaitu Martina Berto Tbk. Kalau orang-orang tua kita atau sepantaran saya gitu ya, yang cewek-cewek gitu pasti tahu siapa Martha Tilaar gitu ya, Martino Berto, Slimming Tea kalau dulu waktu saya masih muda gitu. Jadi cewek-cewek itu suka minum Slimming Tea untuk badannya lebih kurus gitu. Karena kurus itu dianggapnya cantik. Jadi apa yang menarik dari saham ini? Saham ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi dan terkena auto reject ya, otomatis sebesar 34,55%. Ini adalah grafiknya. Menariknya bahwa terjadi engulfing bullish. Jadi pada tanggal 6 Mei kemarin dan terbukti sekarang ini tanggal 10 kemarin tuh naik dengan sangat tinggi. Itu ada di analisa teknikal saya. Tetapi mari kita lihat fundamentalnya. Apakah ini kenaikan yang sebenarnya atau ini justru sebenarnya false signal ya. Jadi kita analisa fundamentalnya supaya teknikal itu terkonfirmasi secara fundamental. Karena tanpa analisa fundamental kita hanya tebak-tebak buah manggis ya. Naik turun, turun naik. Kita nggak tahu cerita di belakangnya, behind the story. Oke, kita ulik-ulik fundamentalnya. Martina Berto ini termasuk, kalau kita lihat di dashboard saya ya, ini termasuk perusahaan yang sedikit sekali informasinya. Berdasarkan searching di Google gitu ya, ini adalah otomatis saya melalui programming gitu ya. Beritanya hanya 2 yang signifikan gitu ya. Di 2016 ketika dia Martina Berto itu membeli merek dagang Rudy Hadisuwarno, yang kemudian di 2018 beritanya negatif tentang harga saham yang terkoreksi. Kalau kita lihat sejarahnya, ini adalah perusahaan kosmetik dan jamu yang didirikan oleh almarhum Martha Tilaar tahun 1977 dan mulai melakukan produksi secara modern di tahun 81 dengan mendirikan pabrik di Pulau Gadung. Kalau kita lihat rata-rata perdagangan sahamnya hanya 86.000 dengan harga 148, artinya bahwa hanya diperdagangkan tiap hari itu sekitar 8 juta ya. 8 juta rupiah ya, kecil sekali. Dan kapitalisasi pasarnya memang sedikit, hanya 158 miliar dengan PBV 2,13. Artinya jumlah ekuitas perusahaan ini hanya sekitar 80 miliar. Sedikit sekali, ya. Sedikit sekali dibanding dengan mereknya yang 10 tahun, 15 tahun yang lalu sangat trending gitu ya. Kalau zaman sekarang kan banyak kosmetik yang baru yang diiklankan oleh seleb Instagram itu ya. Nah, dulu itu nggak ada seperti itu, yang adanya ya Martina Berto ini dan Martha Tilaar, dan mereka itu mensponsori Putri Indonesia dan sebagainya. Ternyata jumlah ekuitasnya hanya sedikit, 80 miliar. Sedikit sekali ya. Dan kalau kita lihat penjualannya di Maret 2020
laporan keuangan Maret 2020 itu masih bagus. Kemudian di Juni laporan keuangannya drop penjualannya hampir 80% ya. Dan net income-nya juga turun tajam. Kemudian di laporan keuangan September 2020 mulai naik, kemudian turun lagi. Kemudian kalau kita lihat aset net profit marginnya juga cenderung turun. Artinya laba yang dihasilkan dibanding dengan omset yang didapatkan itu mengecil gitu. Jadi efisiensi dari harga produknya itu lebih turun gitu. Kemudian kita lihat di aset turnover-nya. Ekuitasnya naik lumayan sekitar 30% ya, antara periode laporan keuangan Juni 2020 sampai September 2020 ini. Kemudian stagnan, artinya memang pada Juni ke September itu ada penambahan ekuitas. Dan liabilitasnya cenderung turun. Liabilitas turun ini lebih disebabkan karena memang omsetnya turun, otomatis beban kewajiban untuk transaksinya itu turun karena barang terdistribusi otomatis turun gitu. Kalau volume penjualan turun, barang yang ada di pasar itu juga pasti turun. Dan jumlah saham beredarnya juga 1 miliar saja, sangat kecil. Apa yang kita dapatkan dari Martin Aperto ini? Kemungkinan besar kenaikannya yang Senin kemarin itu 34,55% itu terjadi karena adanya corporate action. Entah itu perusahaannya mau diakuisisi atau perusahaan sedang melakukan strategi misalkan afiliasi atau mengeluarkan produk-produk baru atau melakukan restrukturisasi modal ataupun juga melakukan refocusing dari produk-produknya. Karena kalau kita lihat brandnya ini cenderung turun, perasaan saya saja, emang nggak ada surveinya. Dan memang di zaman online ini perusahaan-perusahaan yang seperti ini biasanya akan agak sulit adaptasi dengan kebudayaan yang baru ini. Kebudayaan di zaman online ini kan semuanya serba receh ya. Barang kecil-kecil dijual kecil-kecil tapi volumenya banyak karena lewat media sosial, lewat online gitu. Sedangkan perusahaan seperti ini lebih mendapatkan beban operasionalnya yang tinggi gitu. Karena memang disetting tidak sesuai dengan kekinian. Teknologinya sudah berubah, culture perusahaannya sudah berubah. Jadi apa saran saya? Martin Aperto ini bisa kembali ke seperti tahun 2016-an, karena kalau kita lihat di harga sahamnya, ya sempat nggak terlalu tinggi tapi lumayan tinggi di 2016, kemudian di 2000 selanjutnya sampai 2019 itu turun. Tapi anehnya, waktu krisis dia justru naik. Ya, ini makanya saya bilang tadi, kemungkinan besar memang akan ada corporate action. Tapi kalau tidak ada, ini benar-benar hanya gorengan saja dan saya tidak menyarankan masuk. Ini hanya sebelum sampai ada berita, karena saya searching di banyak cara itu nggak ada bocoran berita sama sekali. Mungkin karena kapitalisasinya yang rendah jadi nggak menarik bagi pembawa berita. Jadi intinya seperti itu. Pelajarannya apa? Saham-saham dengan kapitalisasi kecil itu kadang sangat fluktuatif sekali. Naik 20%, 30% itu gampang karena emang nilainya rendah di antara 150, 150 gitu kan ya.
Itu yang bikin apa, trader pemula biasanya atau investor pemula itu ngiler gitu ya. Wah, enak sekali itu. Begitu digigit langsung jatuh harganya. Nah, seperti itu. Jadi pelajarannya bahwa nggak perlu terprovokasi atau terintimidasi dengan kenaikan harga saham yang seperti ini, karena berdasarkan analisa teknikal saya memang jika tidak ada corporate protection pasti terkoreksi. Sayangnya di saham saat ini tidak ada opsi sell ya. Kalau ada opsi sell ya kita bisa sell. Oke, thank you telah melihat analisa saya. Kita akan analisa di hari berikutnya dengan saham yang berbeda. Terima kasih.